Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya ya? Baik. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah. Yang penting tetap jaga kesehatan. Ini sebenarnya Pak Guru sedang tidak enak badan, tapi harus tetap semangat karena saking kangennya pengen ketemu sama anak-anak. Jadi Pak Guru sehat-sehat ke seperti itu. Baik. Sebelum pembelajaran ini dimulai, sudah sholat dan makan belum ya? Saya sudah, Pak. Sudah, baik. Yo, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu silakan memimpin untuk berdoa. Siapa ini yang akan memimpin, Mas Bagas atau Mas Inku? Ya, Mas Bagas, silakan dipimpin berdoa bersama ya. Teman-teman, ayo kita berdoa bersama. 1, 2, 3. Selesai. Ya, selesai. Oke. Terima kasih Mas Bagas telah memimpin berdoa teman-temannya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, kita akan menyanyi dulu bersama-sama. Kita akan bernyanyi untuk menumbuhkan semangat nasionalisnya. Baik, Pak Guru akan memutarkan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya. Bergerak serentak menerjang tak gentar menyerang Baik, itu tadi adalah lagu Maju Tak Gentar. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi sebelumnya. Anak-anak sebelumnya kan setelah belajar sama Pak Guru di tema 3 subtema 1, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat pertanyaan ya dari teks. Masih ingat? Masih ingat ya, membuat pertanyaan dari kalimat teks. Nah, hari ini nanti ya, kita akan belajar pada tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini nanti, kegiatannya antara lain mengamati gambar, mengamati teks begitu ya. Kemudian menanya, Pak Guru menanya, anak-anak juga bisa bertanya. Kemudian eksplorasi, komunikasi, berbicara, dan di bagian akhir pembelajaran nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak sudah muncul ya yang Pak Guru presentasikan di HP-nya masing-masing? Ya, baik, kita akan mulai. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar apa ini? Gambar apa? Iya,
gambar pohon yang ditebang sehingga ada aliran yang menyebabkan banjir anak-anak. Ya, pohon yang ditebang secara sembarangan, begitu ya. Ya. Kemudian gambar yang berikutnya ya, kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Ya, gambar apa ini? Baik, Pak Guru perlihatkan yang lebih besar lagi. Nah, gambar apa ini? Gambar hewan. Hewan kok banyak banget ya ini? Banyak banget pada mati seperti itu. Kenapa ini? Ternyata ini adalah hewan yang diburu anak-anak. Hewan yang diburu, hewan rusa yang diburu, kemudian ini tertangkap ya, tertangkap oleh aparat TNI dan Koramil seperti itu, dan ada pihak kepolisian ini yang tertutup baju biru ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk apa ya, perburuan liar. Kalau di gambar yang pertama tadi adalah perburuan terhadap tumbuhan, penebangan secara liar seperti itu. Kemudian gambar yang kedua ini adalah perburuan hewan ya. Hewan rusa itu padahal termasuk hewan yang dilindungi seperti itu. Nah, kira-kira apa pendapat kalian tentang kedua gambar ini anak-anak? Boleh tidak kita menebang pohon sembarangan, memburu satwa yang liar? Tidak boleh ya, karena guru akan masuk. Ya, jadi gambar A penebangan hutan, kemudian gambar B perburuan satwa hewan liar. Kira-kira apa dampaknya bagi makhluk hidup anak-anak? Pak Muhammad Abi Nurjaini hadir. Oh ya, Mas Abi hadir nggih. Coba gambar yang pertama. Apa akibat dari menebang pohon sembarangan? Banjir. Menyebabkan banjir nggih, Mbak Dita. Tanah longsor, betul sekali anak-anak. Nah, apa yang terjadi ketika hewan liar itu diburu? Punah, betul sekali. Iya, benar sekali. Jadi hewan, terutama hewan ini yang diburu adalah hewan rusa, itu termasuk hewan langka anak-anak. Jadi ketika diburu, sedangkan tidak dilestarikan, ya nanti lama-lama akan habis. Jadi kita itu boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, tetapi kita juga memiliki kewajiban, memiliki sesuatu yang harus kita lakukan, seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Baik, seperti yang kita ketahui ya, bahwa masalah lingkungan itu sebenarnya akibat dari ulah manusia. Seperti di depan tadi yang disampaikan, tanah longsor, banjir, hewannya pada punah, itu adalah ulah manusia. Ulah manusia yang seperti apa? Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Jadi menggunakan kayu saenake dhewe ditebangi ya, nanti lama-lama habis ketika tidak diimbangi dengan penanaman kembali seperti itu. Nah, manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Nah, tapi manusia juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Baik. Nah, kita akan mempelajari berikutnya adalah hak dan kewajiban terhadap hewan. Anak-anak, adakah yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Saya punya, Pak. Apa? Kucing sama kelinci, Pak. Kelinci sama? Saya punya kucing, Pak. Kucing. Ya, namanya siapa ini? Saya diganti dengan namanya sendiri-sendiri ya.
Saya Pak, ini Pak Azarin. kucing. Azarin punya kelinci, punya kucing. Siapa lagi? Saya dari Pak. Yo Mas Bagas, punya apa? Kucing. Kucing, ya. Apakah kalian merawat hewan peliharaannya setiap hari? Iya Pak. Ya Pak. Contohnya jika Pak nih, contohnya di apakan hewannya? Iya. Makan. Diberi makan. Terus dibersihkan, ya, dimandikan, begitu ya. Jadi, ya, betul. Ketika kita punya hewan peliharaan harus kita rawat kebersihannya, kita pelihara kandangnya supaya kalau punya kandang ya kandangnya dibersihkan. Kalau hewannya kotor ya dibersihkan, dicuci, dimandikan. Seperti itu ya. Baik, di sini ada bacaan teks berjudul Dayu dan Si Mungil. Anak-anak sudah menerima materi dari Pak Guru? Sudah dibaca? Sudah dibaca? Sudah. Baik. Ayo. Sekarang kita simak bersama-sama ya. Cerita atau teks Dayu dan Si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa memelihara hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Coba yang paragraf kedua, adakah yang mau membaca? Ada. Ya, siapa? Mas Bagas lagi angkat tangan. Silakan Mas Bagas, paragraf kedua. Sekarang Dayu kelas 4 SD. Senang sekali hati untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing lang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberi nama Si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Ya, terima kasih Mas Bagas sudah membaca. Anak-anak yang lain juga seperti itu, jangan ketinggalan seperti Mas Bagas. Ketika ingin membaca, Pak, saya Pak, sebutkan namanya. Pak, misalnya Azarin Pak, seperti itu ya. Oke. Ini tentang Dayu dan Si Mungil. Paragraf yang ketiga, kita lanjutkan. Benar kata ibu, ternyata memelihara binatang membutuhkan tanggung jawab. Pantas saja, seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu Si Mungil menjadi tidak terurus, tidak terawat, seperti itu ya. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan Si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajibannya untuk membersihkan kotoran Si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur Si Mungil. Jadi tempat tidurnya Si Mungil ini ada keranjang kecil seperti itu ya, Si Mungil tadi. Baik, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Siapa yang ingin membaca ini? Ya, Mbak Aska, silakan. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada Si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak Si Mungil untuk hidup terurus, meliharanya binatang. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan Si Mungil. Ya, terima kasih Mbak Aska sudah membaca paragraf ini. Oke. Ini dia, Dayu juga memiliki kewajiban ya. Oke. Sekarang anak-anak menjawab pertanyaan. Di situ sudah ada LKPD 1. LKPD 1 silakan anak-anak dibuka. LKPD 1 yang berwarna hijau. Ye, sudah dibuka? Sudah, Pak. Ya.
Sekarang saatnya anak-anak menjawab pertanyaan dari LKPD berkaitan dengan Dayu dan si Mungil. Baik, untuk mengerjakan ini Pak Guru beri waktu 5 menit saja ya. 5 menit saja untuk menjawab pertanyaan ini dari teks. Silahkan sambil mengerjakan kameranya bisa dinyalakan biar Pak Guru bisa memantau. Ya, selamat mengerjakan. Mas Sigit itu siapa ya? Mas Inku, ayo dikerjakan Mas Inku, LKPD 1. Mbak Rahayu itu Mas Yoga sudah mengerjakan? Mulai mengerjakan? Ya, silahkan dimulai mengerjakan ya. Mas Fatur kameranya mati. Mas Fadil. Kemudian ada Mas Eno. Mas Eno sudah mulai mengerjakan Mas Eno? Sudah, Pak. Ya. Mas Rizky itu siapa ya? Pak Guru agak lupa namanya karena namanya berbeda. Mas Gafar. Kemudian Mbak Nadia. Mbak Syifa. Mbak Siva sudah mengerjakan? Ya, oke, dilanjut ya. Sudah, Pak. Siapa tadi yang sudah? Sudah, Pak. Siapa yang sudah? Sebutkan namanya. Inku sudah. Oke. Derif sudah, Pak. Derif sudah. Pak Alia sudah, Pak. Oh ya, Alia sudah. Sabrina sudah, nggih. Pak, Ya. nomor 4 sama 5 itu soalnya hampir sama, Pak. Nomor 4 dan 5, apakah Dayu sudah mendapat haknya? Sebentar ya, ada yang masuk. Nomor 5, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Bedanya nomor 4 itu haknya, Nak. Hak itu sesuatu yang diterima. Kewajibannya itu Selesai, yang Pak. dilaksanakan. Soalnya ini kewajiban semua, Pak. Selesai, Pak. Nomor 4 soalnya apa itu? Dayu sudah melaksanakan kewajibannya, jelaskan. Yang nomor 4. Yang nomor 4 itu hak ya, Nak? Ya. Ya, yang nomor 4 itu coba dilihat ini presentasinya Pak Guru ini. Ini nomor 4. Dayu, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Yang nomor 5, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Begitu ya. Siapa lagi yang sudah selesai? Saya, Pak. Siapa sayanya? Eno. Eno, nggih. Yoga. Alia, Pak. Alia, nggih. Alvita udah, Pak. Siva, nggih, Siva sudah. Baik. Elvita, Pak. Elvita, oh iya. Elvita. Elvita, nggih. Siapa? Arjuna sudah, Pak. Arjuna. Siva sudah, Pak. Siva, nggih, Siva sudah. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama hasil pekerjaan anak-anak ya. Udah, Pak. Nggih, siapa yang sudah tadi? Sudah, Pak. Ganting, nggih. Sudah, Pak. Baik, sekarang Pak Guru meminta kepada anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 dari Mas Inku. Yo, Mas Inku, silahkan dibaca nomor 1 dan jawabannya. Hewan apa yang dipelihara Dayu?
Jawabannya kucing. Kucing. Ye. Kucing. Baik. Nomor 2. Yang membaca adalah siapa tadi yang sudah selesai di awal? Derif, silakan Mas Derif. Ya sudah, Pak. Derif mana tadi? Nomor berapa, Pak? Nomor 2. Bagaimana perasaan Dayu? Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Ya, Jawabannya sangat senang. sangat senang. Bagus. Nggih, terima kasih Mas Derif. Nomor Sama-sama. 3. Siapa yang akan menjawab? Baik, yang sudah mengangkat tangan ini Mas Bagas. Silahkan Mas Bagas, nomor 3. Yang 3 belum ya? Oh, yang 3 belum. Nggih. Nomor 3 siapa yang akan mengganti? Siapa ini? Saya, Pak. Ya, silakan berbicara namanya. Sayanya diganti namanya sendiri-sendiri. Sudah, Pak. Oh ya, nggih. Silakan. Apa yang dilakukan Dayu sudah mendapatkan haknya? Nggih. Kewajibannya. Bagaimana Mas? Ulangi. Jalankan Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Jawabannya? Halo, Mas Dante. Loh, Ya. Silahkan dibaca. apa yang dilakukan Dayu sesudah mendapatkan haknya? Bahwa Anda kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Ya, Ya. Nggih, itu tadi nomor berapa Mas Dante? dah. Ya, sekarang nomor 4. Nomor 4. Mbak Aska boleh, Mbak Aska, nggih. Silakan Mbak Aska. Maka Dayu sudah mendapatkan haknya. Ya. Dan karena Dayu itu bertanggung jawab membersihkan kotoran si mungil dan membersihkan keranjang tidur. Ya, sudah mendapatkan haknya ya. Hak itu sesuatu yang diterima. Haknya Dayu apa? Boleh memelihara binatang peliharaan. Sesuatu yang kita terima. Hak itu. Gitu ya, Gitu loh kan. Mbak Aska. Dayu sudah mendapat haknya. Ya, hak itu sesuatu yang apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Haknya berarti yang sudah diterima, sudah. Haknya apa? Oh, karena Dayu sudah besar, diberi kepercayaan ibu untuk boleh memelihara hewan peliharaan, terus akhirnya memelihara kucing. Jadi, haknya yang diterima Dayu adalah memelihara kucing. Begitu ya, Mbak Aska ya. Ye, lanjut nomor 5. Siapa yang ingin membacakan nomor 5? Mirza itu siapa ya? Namanya disebutkan namanya. Namanya dibacakan. Namanya. Janet. Ya, silakan Mbak Janet. Ya, silakan. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Jelaskan. Kewajibannya yang mana? Merawatnya dengan baik. Merawatnya dengan baik. Memberi makan, membersihkan kotoran dan membersihkan keranjang tidur. Ya, baik. Terima kasih Mbak Janet sudah membacakan hasil argumentasinya. Dilanjutkan nomor 6. Siapa yang akan membacakan nomor 6? Angkat tangan, sebutkan nama. Nasya, boleh Mbak Nasya, silahkan. Mic-nya dinyalakan.
secara seimbang jawabnya iya sudah. Ya, sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Sudah ya. Buktinya yang mana? Buktinya Dayu sudah menerima hak, kemudian juga kewajibannya sudah dilaksanakan. Artinya hak dan kewajibannya sudah dilaksanakan secara seimbang. Baik, terima kasih Mbak Nasya. Nah, sekarang ini untuk pertanyaan yang terakhir. Apa kewajibanmu jika mempunyai hewan peliharaan? Siapa ini yang akan menjawab? Siapa ini yang akan berbicara? Tunjukkan Derif, tangan. Mas Derif, silakan. Memberi makan, memberi minum, membersihkan kotoran, membersihkan kandang. Sudah cukup 3 itu? Iya, Pak. Ya, terima kasih Mas Derif. Sama. Baik. Jadi ini anak-anak dalam merawat hewan itu harus melaksanakan kewajiban yang diimbangi dengan menerima haknya. Hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Kewajibannya adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan seperti itu. Oke? Nah, berikutnya adalah kita akan membuat pertanyaan. Di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah membuat pertanyaan berdasarkan teks menggunakan kata tanya, 6 kata tanya. Ada yang masih ingat 6 kata tanya yang digunakan? Apa saja? Apa? Kemudian? Mengapa? Terus? Di mana? Lalu? Bagaimana? Kemudian? Kapan? Terus yang belum disebutkan? Apakah bukan ya? Kalau apakah itu jawabannya ya dan tidak. Siapa? Ini yang masih suaranya, sumber suaranya yang sedikit berisik, nanti Pak Guru matikan ya. Jadi ini nanti akan kita lanjutkan untuk membuat pertanyaan wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara itu adalah suatu kegiatan untuk menggali informasi yang ingin diketahui dari narasumber. Nah, narasumber itu adalah orang yang punya informasi, orang yang ditanya. Itu yang disebut dengan narasumber. Lalu kita yang bertanya namanya apa? Namanya adalah pewawancara. Jadi misalnya ini Pak Guru bertanya kepada seseorang, Pak Guru disebut sebagai pewawancara. Pak Guru bertanya kepada seorang yang berprofesi sebagai polisi, berarti Pak Polisi sebagai apa? Narasumber, begitu ya. Jadi narasumber adalah orang yang memiliki informasi. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. Ya, apa saja? Yang pertama adalah menentukan topik. Seperti kegiatannya Dayu tadi adalah merawat kucing, seperti itu. Itu adalah topik yang akan digunakan sebagai wawancara, dasar untuk melakukan wawancara. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan anak-anak. Jadi kita nanti akan berada pada tahap yang kedua, yaitu membuat daftar pertanyaan. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan itu, kita akan menentukan narasumbernya siapa ya, yang sesuai dengan topik. Oh, topik saya kok berkaitan dengan binatang, merawat hewan. Berarti saya akan mewawancarai, mencari narasumbernya seorang dokter. Tepat tidak? Tepat tidak? Kalau ingin mewawancarai merawat hewan, tapi yang diwawancarai dokter, kurang pas ya. Jadi yang kita wawancarai narasumbernya itu adalah sesuai dengan topik.
topik. Seperti itu anak-anak. Kemudian ciri-ciri pertanyaan yang baik yang digunakan untuk kegiatan wawancara. Nah, kalimat pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara itu: 1. Jangan bertanya yang tidak sesuai dengan topik. Ya. Contohnya topiknya tentang merawat tumbuhan, tapi yang ditanyakan sapinya ada berapa ekor sapi, berapa jumlah sapi yang dipelihara Pak Bayu misalnya. Nah, ini tidak sesuai dengan topik, karena topiknya tumbuhan kok yang ditanyakan hewan, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya nanti harus sesuai dengan topik. Anak-anak nanti akan membuat sesuai dengan topik yang dibuat, seperti itu. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak menyinggung narasumber atau pihak lain. Jadi pertanyaannya itu tidak menyinggung ya. Misalnya, setiap hari Bapak makan berapa kali, atau berapa pendapatan Bapak setiap hari ya. Misalnya itu sesuatu yang bersifat menyinggung dan pribadi. Apakah cukup Bapak menggunakan hasil gajinya untuk membeli bahan makanan selama 1 bulan? Nah, pertanyaan yang menyinggung narasumber, begitu ya. Yang keempat adalah menggunakan intonasi yang baik. Jangan terlalu cepat dalam menyampaikan wawancara. Seperti itu. Itu adalah hal-hal yang. Kemudian nomor 5, kalimat harus dirangkai dengan jelas dan singkat. Ya, kalimat pertanyaannya harus dirangkai dengan jelas dan singkat. Ya, Mas Bagas mengangkat tangan, ada apa? Maaf, Pak, tadi terputus. Oh, tadi terputus ya. Oke, dilanjut ya. Oke, silakan diikuti, melanjutkan mengikuti. Kemudian ini adalah contoh kegiatan wawancara anak-anak. Nanti anak-anak akan punya gambaran, oh seperti ini toh cara melakukan wawancara, begitu ya. Baik, Pak Guru akan putarkan video tentang wawancara. Silakan nanti anak-anak perhatikan. Pak Guru presentasikan terlebih dahulu. Apakah sudah nampak di tempatnya anak-anak? Ya. Sudah, Pak. Baik. Ya, Pak Guru putarkan ya. Silahkan mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya bisa dimatikan terlebih dahulu untuk mendengarkan wawancara berikut ini. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Bapak Tony ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo Pak Kale. Halo juga. Apa kabar? Baik Pak. Pak Kale apa kabar? Alhamdulillah Pak. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Boleh. Apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Saya menanam beberapa tanaman. Tanaman melati, ada singkong, ada pohon daun Afrika dan banyak lagi Pak. Di mana biasanya Bapak mencari bibit tanaman? Biasanya saya mencari bibit tanaman tuh di tempat tanaman. Yang dekat di sini ada dekat Ragunan. Bagaimana cara menanam yang baik? Cara menanam baik yaitu kita harus membuat medianya, yaitu beli potnya, lalu kita isi tanah, kita beri pupuk, lalu kita tanam bibit tersebut dan disiram. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Penyiram tanaman yang baik itu pagi hari. Kira-kira ya jam 7 sampai jam 10 pagi sambil tanaman itu
dijemur kena matahari yang baik. Oke, sekarang siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah Bapak? Kalau di rumah biasanya bertanggung jawab itu ya sebenarnya siapa aja bisa, anak-anak juga bisa, ibu juga bisa. Nah, itu untuk melatih tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan sendiri. Iya. Jadi kita harus merawat. Mengapa kita harus menanam tanaman? Ya, menanam tanaman itu wujud dari seperti kasih sayang terhadap sesama, agar rumah kita jadi lebih indah, membuat oksigen menjadi bersih untuk menyerap karbon dioksida agar lebih fresh udaranya di sekitar rumah kita. Oke, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan berikut ini ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian anak-anak untuk contoh wawancaranya. Sudah bisa menyaksikan semua ya tadi ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira punya gambaran tidak nanti ketika bisa tidak ya saya melakukan wawancara seperti yang dilakukan oleh Farel kepada Pak Tony tadi seperti itu. Bisa enggak ya kira-kira ya? Coba. Bisa tidak ya kira-kira? Baik, Pak Guru akan munculkan dulu. Nah, berikut ini adalah pertanyaan wawancara yang sudah dilakukan oleh pewawancara yang pewawancaranya tadi adalah si Farel. Kemudian dilakukan wawancara kepada narasumbernya adalah Pak Tony. Nah, Farel ini menggunakan daftar pertanyaan kalau anak-anak tadi menyimak ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Kata tanyanya menggunakan kata tanya apa? Apa? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana Bapak biasanya mencari bibit tanaman? Kata tanya yang digunakan apa? Gimana? Letak kata tanyanya ada di depan ya. Ya, Pak. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menanam yang baik? Nah, kata tanya yang digunakan adalah bagaimana. Pertanyaan yang keempat, kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu atau suasana? Kata tanyanya kapan. Pertanyaan yang kelima, siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah Bapak? Kata tanya yang digunakan siapa? Betul sekali. Kata tanya terakhir, yang kalimat tanya yang terakhir, mengapa kita harus menanam tanaman? Kata tanya yang digunakan adalah mengapa. Baik anak-anak, jadi anak-anak nanti akan berlatih membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara menggunakan kata tanya yang pada pertemuan lalu sudah kita pelajari, begitu ya? Sudah punya gambaran anak-anak? Baik, sekarang kita akan membuat daftar pertanyaan wawancara. Nah, perintahnya adalah begini, buatlah daftar pertanyaan wawancara dengan topik merawat hewan atau merawat tanaman di lingkunganku. Oke, jadi anak-anak boleh menentukan merawat hewan atau boleh tentang merawat tanaman. Seperti yang dilakukan Farel tadi adalah merawat tanaman ya, merawat tanaman di sekitar lingkunganku yang dilakukan oleh Farel kepada Pak Tony. Seperti itu. Silakan anak-anak buka LKPD 2. LKPD 2 yang berwarna hijau, silakan dibuka anak-anak. Sudah dibuka? Oke, sekarang anak-anak buatlah daftar pertanyaan wawancara
dengan topik merawat hewan atau merawat tanaman di lingkunganku. Pertanyaannya dibuat minimal ada 6 karena kata tanya yang digunakan kan ada 6. Ayo ini Mas siapa ini? Ratna itu siapa itu? Mas Deris ngapa itu kok diginiin? Nggak kelihatan boh. Ya, oke, lanjut ya. Jadi silakan anak-anak membuat daftar pertanyaan untuk topik yang sudah ditentukan ini. Paling tidak 6, lebih dari 6 juga sangat boleh. Pak Guru beri waktu untuk membuat pertanyaan ini tidak 5 menit, 10 menit. Ya, 10 menit saja. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ya, silakan LKPD-nya dibuka anak-anak. Kemudian kameranya juga bisa dinyalakan supaya Pak Guru juga tahu ketika anak-anak mengerjakan sudah selesai atau belum, begitu. Ini Janis, ini Janis. Andri itu siapa ya? Pak Guru itu susah ya menghafal namanya kalau anak-anak nggak pakai namanya sendiri-sendiri. Mbak Siva sudah mulai mengerjakan belum? Mbak Janet sudah mulai mengerjakan. Kemudian ini Mbak Alia ini. Halo Mbak Alia, sudah mulai mengerjakan? Ya. Kemudian Mas Dante. Wah, Mas Dante kelihatan sibuk sekali. Mas Dante kelihatan sibuk sekali mengerjakan. Mbak Siva sudah mengerjakan? Ya. Di Mbak Cindy ini. Halo Mbak Cindy. Sudah mengerjakan? Ya. Oke. Mas Inko, bagaimana Mas Inko? Dikit lagi Pak. Oh ya, oke. Lanjut. Mas siapa lagi ya ini? Dari atas tak urutnya dari atas. Andri tadi siapa? Mbak Sabrina. Halo Mbak Sabrina. Ya. Kemudian Eli itu siapa ya? Eli itu Nadia. Halo Mbak Nadia. Sibuk sekali. Mas Bagas bagaimana Mas Bagas? Baru ngerjakan. Rizky itu Fadil. Loh Mas Fadil. Mas Fadil apa Mas Fadli ini? Kurang 2 Pak. Ya, kurang 2 nggih. Dewita itu siapa ya? Dewita itu Azarin. Halo Mbak Azarin, kok nggak kelihatan ini Mbak Azarin? Oh, ya. Bagaimana Mbak Aska? Ingin berbicara Mbak Aska? Tidak jadi Pak. Oh iya. Nggih. Aska. Mas Eno, halo Mas Eno. Ya Pak. Sudah mengerjakan sampai berapa? Ada 2. 2? Ya, lanjut. Pak Haryana, Nggih. Bagaimana Mas? kok tadi kameranya ada 2? Tadi kameranya ada 2? Gini. Iya Pak. Pak Ini Guru loh. ada 2. Satunya untuk presentasi. Iya. Pantesan kok tadi gini.
Oh, kalau yang tadi nongol itu anak saya. Kok kembar malahan? Iya, kembar malah lebih besar anak saya. Ini Danis itu siapa ya? Ini Danis. Hafal namanya. Imas. Mbak Siva. Adik. Norman. Mbak Elvita, halo. Sudah sampai berapa? Ya. Sudah selesai. Imas itu siapa? Imas. Namanya siapa? Siva. Ya, Mbak Siva sudah selesai nih. Cepat banget Mbak Siva. Dapat berapa Mbak Siva? 8. Oke, bagus. Halo Mas Yuna. Oh, lagi garap. Ya. Selesai, Pak. Siapa? Sebutkan nama. Selesai, Pak. Sebutkan nama. Inku. Juna sudah selesai, Pak. Juna sudah selesai, nggih. Berapa soal Mas Juna? 8 soal, 8 pertanyaan. Wah, luar biasa. Padahal 6 saja sudah bisa loh. Mas Inku berapa? 8. Oke, bagus. 8 pertanyaan. Nih, siapa lagi yang sudah sebutkan namanya? Yoga. Nggih. Yoga sudah selesai berapa soal? 8. Wah, luar biasa Mas Yoga. 6 saja sudah bisa, malah 8. Nggih. Siapa lagi yang sudah? Sebutkan nama. Ya. Nadia. Ya, nggih. Nadia berapa soal Mbak Nadia? Selesai, Pak. Mbak Nadia berapa soal? 8. Nggih. 8. Mbak Cindy sudah selesai berapa? 8. Oke, Pak, baik. Enos selesai, Pak. Oke, baik. Baik, anak-anak, kita Sudah bahas. selesai, Pak. Siapa namanya? Pak, Enos selesai. Eno. Wah, bagus Mas Eno. Oke. Oke, baik anak-anak, silakan diletakkan alat tulisnya. Kita akan membahas dari teman-temanmu yang sudah selesai mengerjakan membuat pertanyaan berdasarkan topik tadi. Pak, Nggih. Aska sudah selesai. Aska sudah selesai, nggih, Mbak Aska. Sudah selesai. Oh iya, siapa tadi? Azarin sudah selesai, Pak. Azarin, nggih. Pak, Sabrina sudah selesai. Sabrina, ya. Berarti hampir semuanya sudah selesai ya? Baik, yuk kita. Belum, Pak. Siapa yang belum? Nasya sudah selesai, nggih, Mbak Nasya. Fadil sudah selesai. Fadil sudah, nggih. Afika sudah selesai, Pak. Ya, Vika. Sudah selesai, Pak. Nggih, baik, yuk. Semuanya karena sudah selesai, mari kita bahas siapa yang bersedia membacakan topik dan kalimat pertanyaannya yang pertama. Baik, Mas Baga, silakan. Apa saja hewan yang ada di Indonesia? Apa saja hewan yang ada di Indonesia? Susah itu. Susah itu. Nanti susah enggak itu pertanyaannya? Untuk narasumbernya siapa itu nanti? Nanti narasumbernya orang yang ditanya siapa kira-kira? Kalau hewan yang ada di Indonesia. Kan banyak banget. Banyak itu. Banyak itu. Jadi Mas Bagas, begini Mas Bagas, nanti bisa diganti dengan topiknya itu berarti sekitar hewan, ya toh? Kemudian narasumbernya kira-kira siapa? Oh, saya tak
seolah-olah pertanyaan ini akan saya berikan kepada Pak D. Santo yang ada di dekat rumah saya, kebetulan memelihara sapi misalnya seperti itu. Jadi pertanyaannya berkaitan tentang merawat sapi seperti itu Mas Bagas. Itu ya. Oke, coba ditentukan topiknya dulu. Oke. Berikutnya coba ganti dulu. Imas itu siapa yang angkat tangan ini namanya? Sebutkan namanya. Ya, Siva. Oke. Baik. Pertanyaannya Mbak Siva dibacakan. Siapa yang bertugas merawat tanaman cabai? Siapa yang bertugas merawat tanaman? Berarti ini topiknya apa kalau begitu? Merawat tanaman. Baik, nggih. Coba satu lagi Mbak Siva, saya Pak Guru pengen tahu pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara merawat tanaman cabai? Ya, nggih, bagus. Ya, seperti itu. Jadi topiknya, pertanyaannya itu tidak terlalu luas ya Mas Bagas, seperti Mas Bagas tadi ya. Pertanyaannya adalah mengerucut kepada misalnya siapa yang akan diwawancarai ya. Topiknya itu harus mengerucut secara spesifik. Seperti itu ya Mas Bagas, jangan terlalu luas. Cukup Mbak Imas. Berikutnya, siapa yang ingin membacakan? Siapa? Nama? Evita, Pak. Yang sudah angkat tangan ini Mas siapa ini? Mas Inko. Baik, Iya. Mas Inko. Kapan kita perlu menyiram tanaman? Kata tanyanya apa itu? Kapan? Ya. Kapan? Oke, satu lagi Mas Inko. Di mana yang pas tanaman? Ulangi pertanyaannya. Dibaca ulangi. Diulangi. Di mana tempat yang pas untuk meletakkan tawar? Di mana tempat yang pas? Di mana tempat yang tepat? Diganti pasnya diganti tepat ya. Di mana tempat yang tepat untuk meletakkan bunga mawar? Nggih. Baik, terima kasih Mas Inku sudah membacakan. Kemudian siapa lagi nih yang sudah mengangkat tangan? Silakan, silakan sebutkan namanya. Siapa? Elvita, Pak. Elvita, nggih, silakan Mbak Elvita. Di mana mencari bibit? Di toko bibit. Ya. Pertanyaannya saja ya. Pertanyaannya saja, karena nanti jawabannya itu yang akan menjawab narasumber. Ya, pertanyaan yang kedua. Apa lagi yang bisa ditanam selain jagung dan kacang? Oh ya, suaranya kecil banget, nggih. Terima kasih Mbak Elvita sudah membacakan pertanyaannya. Berikutnya satu lagi ya, Pak Guru ingin meminta satu lagi. Yang sudah angkat tangan siapa ini? Sabrina, Pak. Sabrina, nggih, Mbak Sabrina silahkan dibacakan pertanyaan yang sudah dibuat untuk wawancara. Bapak sehari kucing Ulangi. Bapak sehari kucing Anda diberi makan? Kata tanyanya apa itu? Berapa? Apa? Berapa? Berapa? Ya, oke. Baik, yang kedua, pertanyaan yang kedua, satu lagi Mbak Sabrina. Bagaimana hewan? Bagaimana? Cara merawat hewan? Nggih, bagaimana menggunakan kata bagaimana, nggih. Baik, terima kasih Mbak Sabrina sudah membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih anak-anak. Nanti berikutnya yang belum berkesempatan untuk membacakan kalimat pertanyaannya, silakan anak-anak cek kembali apakah pertanyaannya itu sudah menggunakan kata tanya, 6 kata tanya kemarin yang sudah kita pelajari atau belum. Jika belum, silakan anak-anak untuk
diperbaiki sesuai dengan kata tanya yang digunakan dan diletakkan di depan ya. Misalnya berapa, kemudian di mana, menggunakan kata kapan, seperti itu ya, bagaimana, seperti itu. Silahkan diletakkan di depan, dicek sendiri-sendiri. Nanti jika sudah sesuai baru nanti diselesaikan dan nanti siang akan dikirim ke unggah LKPD. Gitu ya. Adakah yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung tentang kalimat pertanyaan yang sudah dibuat? Oke, silakan Mas Bagas. Pak, Oke. saya ada gantinya. Ya, coba Mas Bagas. Yang nomor 1 ya. Ya. Apa saja hewan yang beracun? Apa saja hewan yang beracun? Terus nanti apa? 8 kok, teman. Nge, terus nomor 2. Coba. Kapan tanaman disirami? Itu nanti topiknya ke siapa Mas Bagas? Mas Bagas tentukan Itu. dulu cara merawat hewan atau cara merawat tumbuhan. Salah satu. Ya. Ya, kalau merawat tanaman berarti boleh merawat yang orang itu ketika merawat tanaman padi, merawat tanaman bunga di sekitar rumahnya. Seperti itu. Misal begini Mas Bagas. Mas Bagas punya tetangga. Beliau itu menanam tanaman dan bunga-bunga di sekitar rumah. Nah, kira-kira pertanyaan yang akan diajukan untuk merawat tanaman itu, ada berapa jenis bunga yang ditanam misalnya begitu. Apa saja jenis tanaman yang ditanam misalnya. Terus kapan waktu yang baik untuk menyiram, seperti itu. Jadi fokus topiknya itu ditentukan dulu Mas Bagas. Kalau hewan ya hewan, siapa kira-kira orangnya yang akan ditanya, seperti itu. Nanti ketika yang akan ditanyai tetanggamu tentang merawat tanaman, tapi pertanyaannya hewan apa saja yang berbisa, yang tidak bisa menjawab nanti, gitu ya. Jadi pertanyaan itu ya, kembali ke tadi ya, pertanyaan itu tidak terlalu luas, gitu ya Mas Bagas. Nanti diperbaiki lagi, nanti masih ada waktu untuk memperbaiki menggunakan kalimat tanya. Berapa itu termasuk, bukan ya, berapa bisa. Nggak bisa Pak, soalnya pakai pulpen. Pakai pulpen ya, dicoret saja nanti ya. Dicoret saja, diganti di bawahnya. Ada lagi yang ingin bertanya tentang membuat kalimat pertanyaan untuk wawancara? Ada yang ingin bertanya? Boleh. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, nanti Pak Guru akan mengirim contoh video wawancara lagi yang tadi sudah kita pelajari ya. Video yang nanti yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Kemudian Pak Guru akan kirim ke ruang belajar untuk anak-anak bisa mempelajari lagi. Oh, contoh seperti ini toh kegiatan wawancara, begitu. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Jadi kita selanjutnya akan silakan Mas Bagas mengangkat tangan lagi. Silakan, mic-nya dinyalakan dulu. Mic. Pak, maaf. Bagaimana? Maaf ya Pak. Ya. Maaf. Nanti jam 2 saya mau les. Ya. Terus? Jam 2 les. Ya, nanti jam 2. Ya. Kan kita selesai sebelum jam 2. Ya. Nanti tetap bisa ikut les. Gitu ya. Baik Mas Bagas dan yang lainnya. Sekarang adalah saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Pak Guru sudah mengirimkan linknya
lewat grup WhatsApp ruang belajar kelas 4A. Silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Guru berikan linknya. Guru bisukan dulu. Begitu ya, saya ulangi. Silahkan anak-anak membuka link yang sudah Pak Guru kirim di ruang belajar kelas 4A, atau bisa membuka linknya itu dengan ini, alamatnya bit.ly soal evaluasi _2_4A. Begitu ya. Baik anak-anak, ini Pak Guru kirim lagi di di chat, di bagian chat ini. Silahkan anak-anak bisa mengeklik dari sini juga atau mengeklik dari ruang belajar. Selamat mengerjakan. Kameranya tetap menyala supaya Pak Guru tetap bisa masuk, tetap bisa memantau. Kameranya silakan dinyalakan anak-anak, dan selamat mengerjakan. Ada yang sudah bisa berhasil membuka link soal evaluasinya? Mikrofonnya belum nyala. Ya, sudah. Ya, silahkan dikerjakan Mbak Alia. Mas Bagas bisa masuk ke linknya? Bisa, Pak. Tidak bisanya kenapa? Tidak bisanya kenapa? Bisa tidak? Ini Pak Guru klik bisa loh. Dari chat atau dari grup WhatsApp. Siapa yang sudah bisa ngeklik masuk ke evaluasi? Selain Mbak Alia. Mbak Alia, siapa lagi? Arjuna, Pak. Arjuna, nggih. Lanjut. Fadil, Pak. Fadil sudah masuk, nggih. Pak. Siapa? Dante. Ya. Afika sudah. Afika sudah bisa, nggih. Mas Inku bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Caranya gimana, Pak? Yang di ruang belajar, grup WhatsApp ruang belajar, bisa diklik yang soal evaluasi. Ya, Pak Guru kirim lagi. Kalau tadi tertutup. Kan ya kameranya sambil dinyalakan. Oh, kalau keluar mengerjakan dulu boleh dimatikan, karena kalau menggunakan HP nanti ketika masuk ke mengerjakan soal kameranya mati, jadi tidak apa-apa. Yang penting anak-anak mengerjakan. Masih ada yang belum bisa? Belum bisa. Sudah bisa. Adit itu siapa ya? Mbak Cindy sudah bisa, Mbak Cindy? Yo, Mas Bagas ada dulu. Mas Bagas sudah bisa belum masuk ke linknya evaluasi? Bisa. Bisa? Bisa. Ya. Bisa. Ya, ya. Oke, dilanjutkan. Fadil bagaimana? Sudah selesai, nggih. Siapa? Ya. Sebutkan namanya ya. Azarin sudah selesai, Pak. Azarin.
Afika? Afika sudah? Ya, masih. Ya. Janet sudah? Sudah. Siapa lagi yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Arjuna sudah selesai, Pak. Arjuna, nggih. Nasya sudah, nggih. Nasya. Jadi kalau nulis itu Pak Guru malah jadi tahu. Nasya sudah, nggih. Siapa? Pak, belum bisa, Pak. Siapa namanya? Cindy. Cindy belum bisa. Sabrina belum bisa, Pak. Cindy dan Sabrina, nggih. Baik, jika sampai nanti belum bisa, nanti Pak Guru pandu ya setelah ini ya, Mbak Cindy ya. Wah. Nggih. Mas Bagas, bagaimana? Halo Mas Bagas. Sudah. Nggih. Baik anak-anak, nanti yang belum bisa, nanti Pak Guru akan pandu. Pak, saya sudah. Oh ya, siapa? Sayanya siapa? Diganti namanya. Oh ya, Aska. Oke. Baik. Yang sudah, terima kasih sudah melaksanakan evaluasi. Yang belum, sekali lagi tolong dengarkan Pak Guru dulu. Yang belum tidak apa-apa. Setelah ini Pak Guru akan pandu sampai semua yang bergabung ini bisa mengikuti dan bisa masuk. Gitu ya. Oke. Baik, mari kita lanjutkan dulu anak-anak. Kita lanjutkan dulu. Nanti soal evaluasi dan yang belum selesai akan Pak Guru pandu setelah kegiatan ini berakhir. Baik, yuk kita lanjutkan. Silakan kembali ke sini, kembali ke Meet-nya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Rizky Ramadhani Kurniawan ini siapa ya? Rizky itu. Silakan berbicara. Fadil, bagaimana Mas Fadil? Bagaimana Mas Fadil? Tadi kan ini saya nggak mending yang bikin pertanyaan tentang wawancara itu. Bagaimana Mas Fadil? Bu, WA Bu. Oke, nanti yang belum Pak Guru pandu lewat WhatsApp karena Pak Guru kalau membuka WhatsApp nanti kesulitan. Oke, setelah ini ya. Oh ya. Ye, setelah ini nanti Pak Guru pandu dan Pak Guru jawab yang di WhatsApp. Ye. Sekarang mari kita simpulkan dulu pembelajaran materi yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Juga materi yang kedua adalah membuat pertanyaan wawancara yang baru saja dibuat. Nah, hak dan kewajiban apa yang kita pelajari? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan itu bisa serasi. Jadi seperti di kegiatan awal tadi, menebang pohon tidak diimbangi dengan menanam tanaman, ya tidak akan seimbang lingkungan alamnya seperti itu. Berburu hewan sedangkan tidak dipelihara, ya nanti tidak akan seimbang lingkungan hewannya, begitu ya. Nah, dalam membuat pertanyaan wawancara itu kita akan melakukan pertanyaan wawancaranya itu kepada siapa, seperti itu ya, kepada narasumbernya adalah tetangga saya itu seorang petani tanaman bunga misalnya, atau petani padi misalnya, seperti itu. Jadi pewawancara adalah kita sendiri, sedangkan narasumber itu adalah orang yang akan kita cari informasi. Sedangkan tujuannya wawancara adalah mendapatkan informasi. Baik, ini adalah
pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Pak Guru mengingatkan nanti di bagian akhir ya, bisa sore hari. Pak Guru tunggu sampai malam hari lah. Pak Guru tunggu malam hari untuk anak-anak mengunggah LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Itu ke linknya ini Google Form yang sudah Pak Guru share di grup WhatsApp, juga sudah Pak Guru share untuk mengunggah LKPD-nya. Paling terakhir, paling lambat adalah nanti malam. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah kalian nanti akan coba mempraktekkan anak-anak. Tugasnya di rumah mempraktekkan apa? Wawancara kepada tokoh atau orang di sekitar rumah menggunakan daftar pertanyaan yang sudah anak-anak buat tadi. Jadi dicoba dulu untuk bertanya kepada narasumber yang ada di sekitarmu. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa tetangga, begitu ya. Sesuai dengan pertanyaan yang sudah anak-anak buat. Paham maksudnya? Maksudnya Pak Guru paham? Ya, Mas Bagas apa? Paham. Ini ditanyakan. Mas Bagas mengangkat tangan. Tanya tidak? Kalau tidak, oke, kita lanjutkan ya. Maka nanti setelah dilakukan wawancara, anak-anak silakan catat jawabannya narasumber. Ya. Jadi anak-anak bisa melakukan perekaman suara atau juga melakukan perekaman video. Untuk apa? Untuk mengingat pertanyaan yang diberikan anak-anak kepada narasumber orang di sekitarnya tadi. Gitu ya? Sudah paham maksudnya? Sudah, baik anak-anak. Nah, nanti dokumentasinya adalah berupa video. Untuk apa? Nanti pertanyaan itu akan terekam lewat video dan jawabannya itu akan terekam, sehingga anak-anak nanti bisa menulis jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh narasumber. Begitu ya anak-anak ya? Nanti bisa tanya jawab lagi setelah ini apabila anak-anak belum paham. Nah, baik, ini tadi adalah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir ya. Di bagian akhir jangan lupa Pak Guru mengingatkan untuk mengunggah LKPD di paling lambat adalah nanti malam. Seperti itu. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dulu. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan sehingga hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Dengan sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.